yang masuk di dalam data Al-Quran orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi memang ada pola memang Bang yang Al-Quran sampaikan kepada kita, bahwasanya ada kelompok manusia yang disebut kafir, di mana kelompok ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya maksud. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau engkau beri atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini Al-Quranul Karim 1400 tahun silam sudah jelaskan. Disebabkan karena apa? Mereka menutup diri terhadap cahaya kebenaran. Maka Allah menerangkan, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup hati dan akal pikiran mereka dari kebenaran itu. Apa sebabnya? Karena mereka sombong. Mereka tidak akan memenuhi seruan dari Allah dan Rasulnya. Maka sama saja bagi Ibu Darni, kita beri peringatan atau berupa ancaman siksaan dari Tuhan sekalipun, dia tidak akan goyah. Ini yang Al-Quran sebutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lalu kemudian Allah ketika didatangkan kebenaran kepadanya siang malam, kemudian kita menyampaikan, lalu mereka tetap menolak. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka telah ditutup. Gishawatu walahum azabun alim, dan telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, inilah kemudian yang harus disampaikan kepada umat Islam, bahwasanya kita harus kemudian tidak memaksakan Islam ini kepada orang-orang. Kita cukup memberikan peringatan, kita memberikan penjelasan. Kalaupun mereka mau terima, alhamdulillah. Tidak diterima, astagfirullah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini dia yang Allah sampaikan tadi di kesempatan ini kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang berkata, ini kenanya kepada Bu Darni, kami beriman, kami percaya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Isa. Kami percaya akan hari kiamat, akan datangnya Nabi bersama dengan berlaksa-laksa malaikat. Kami percaya. Tapi apa kata Allah? Ya. Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka melantik manusia, udah jelas. Lalu kata Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi kalaupun ada penyampaian kita kepada Bu Darni,
berulang, lalu kemudian dia kita katakan bebal, ya itulah yang diterangkan Al-Quran. Merasa paling benar, merasa sampai berkuar-kuar, Yesusku Tuhan, sampai ribut tadi itu sama Bunda Rahma. Itu kenapa? Seperti itu. Karena ya itu dia, sama aja kita sampaikan kepada mereka. Mereka tidak beriman, mereka bukan orang beriman. Mereka bukan orang beriman. Mereka hanyalah orang yang menipu diri mereka sendiri. Sehingga data-data Al-Quran, data-data bahkan di kitabnya sendiri, kita sampaikan ditolak. Fi qulubihim marad. Bazadahumullahu marad. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Karena mereka pendusta. Itu pendusta tuh. Nah itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bebal seperti ini. Oke, silakan dilanjut Bang Handi. Mungkin ada mau disampaikan? Enggak sih, tadi ada Romo itu naik tuh. Tadi tuh bagus tuh diskusi. Naikin lagi dong. Dia tuh orang Katolik. Bagus diskusinya dia. Sopan. Terus aku dulu restart lagi. Ini tuh merah punya saya tuh. Aduh, ya ini Romo nih. Selamat malam Romo. Selamat malam. Iya. Udah nyampe rumah ya Bang, udah nggak berisik. Iya, ini sudah. Ini mendengarkan saya? Udah Bang. Oh ya, oke. Maaf tadi saya tadi habis tugas. Oke. Lanjut ya dulu ya sama Bang Juma. Saya restart dulu HP saya nih. Paling 2 menit saya balik lagi naik. Apa aja silakan mau bertanya atau apa topik apa, bincang-bincang dengan Bang Joma. Beliau bagus kok ini, mereka Romo ini dari Katolik Bang Joma. Iya, silakan Bang. Salam kenal dari saya. Ya. Salam kenal juga Bang Zuma. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di bawah dulu, ntar naikin 2 menit ya. Aku restart dulu Siap Bang. Mungkin ini tema dari saya ya untuk perjumpaan kita pertama kali. Jadi saya ingin konsep Allah sendiri yang di perjanjian lama. Ini sangat membangun sekali untuk para iman Kristen. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, Bang Juma dulu aja untuk untuk menyampaikan. Itu datanya di mana Bang? Kita mau bahas di perjanjian lama yang mana? Kitab mana ini? Dari kitab Kejadian. Ya. Terkait hal Waduh. Jelek jaringannya. enggak, beliau ke perpustakaan dulu. Kitab Kejadian. Lagi. Mana Bang Handi mana? Belum masih restart. Sorry. Ini jaringan saya agak susah. Kejadian berapa Bang? Bagus sinyalnya, dia bilang jaringan. Enggak, mungkin dia lihat materi di Google kali. Jaringan bagus, tidak ada merah. Loh, dia materi dulu. Sabar aja dulu. Romo loh ini dari Katolik. Pastor berarti Bang. Iya. Pastor. Tidak menikah berarti. Sabar aja dulu. Kami itu butuh orang yang
Kayak dari Katolik tuh adem-adem tuh banyak Pak kalau pernah diskusi tuh. Iya betul. Apa? Tidak menikah Buddha, Bunda Rahma? Halo. Iya. Iya. Ini saya ingin membangun konsep kealahan terhadap sisi manusia. Siap. Silakan Bang. Ya, jadi ya perlu dijelaskan juga tentang awal mulanya, asal mulanya Allah. Yang sebenarnya kalau di iman gereja Katolik banyak kekeliruan bagi saya pribadi. Sehingga ini perlu diluruskan untuk umat Kristiani atau Kristen. Terkadang yang banyak kekeliruan itu tentang Allah. Allah itu disamakan bahwa Allah itu serupa dengan Yesus. Sehingga Yesus itu dianggap Tuhan. Yang kadang itu menjadi pemikiran saya bahwa hal ini banyak harus diperbaiki oleh pandangan gereja. Tapi itu begitu susah bagi saya untuk mengungkapkan isi hati saya sendiri. Kalau secara pribadi dari saya sendiri, antara Allah dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Kenapa saya bisa mengatakan dua pribadi yang berbeda? Pada prinsipnya Allah itu adalah sebuah nama. Dan Allah itu tidak bisa disentuh dengan hal apapun ataupun digambarkan oleh sisi manusia. Akan tetapi Allah itu bisa diserupai dengan manusia. Dari sisi manusianya itulah yang harus dibentuk serupa dengan Allah. Dengan cara apa? Penyikapan diri pada pribadi manusianya sendiri. Itulah yang kadang membuat saya tidak halo? Iya, lanjut Bang. Oke. Itu terkadang membuat saya juga sedikit menyentuh secara pribadi untuk teman-teman saya Muslim untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Akan tetapi kekeliruan itu tetap berlanjut. Ya, saya sebagai imam gereja Katolik, termaksud saya sebagai pemimpin gereja, iman yang disebut pastor atau romo, kadang saya tidak mengungkapkan kata Yesus itu Tuhan, melainkan Allah. Tuhan Allah yang menyertai Yesus sebagaimana Yesus adalah utusan Allah. Dalam kenabiannya, Yesus melaksanakan perintah-perintah Allah melalui perjanjian baru. Hal itu banyak kekeliruan dalam pola pikir umat Katolik sendiri. Hilang suaranya ya? Sudah, mungkin sudah narasinya. Iya. Halo? Iya, gimana Bang? Ya, itulah ungkapan pribadi saya. Selama saya memimpin ibadah kepada umat-umat gereja Katolik, saya tidak mengungkapkan kata-kata Yesus itu Tuhan, melainkan Allah. Tuhan Allah menyertai kita. Terkadang banyak umat yang mengatakan, Romo, kok Yesus tidak diucapkan kata Tuhan? Saya cuma menegaskan bahwa Yesus itu adalah hamba. Hamba yang patut kita tiru.
Ya sebagaimana contoh-contohnya yang telah diberikan dalam perjanjian baru yang telah kita baca, telah saya sampaikan kepada mereka. Namun terulang kembali, apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kepemimpinan gereja? Ya saya cuma mengatakan bahwa itulah pemikiran, pola pikiran yang berbeda-beda. Ketika saya belajar filsafat, teologi, sejarah, terkadang ketika saya menyampaikan kepada pemimpin gereja di atas saya, mereka hanya berpedoman bahwa ya itulah aturan gereja. Dan saya pernah mengatakan, aturan gereja apakah sekaku dan tidak dapat dirubah? Ya kembali lagi, semua itu pimpinan gereja dalam kepausan. Kalau mau kamu menyampaikan sendiri. Saya mengatakan demikian. Tentu saya akan menyampaikan bila mana saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin gereja yang sebenarnya. Maka dari itu, selama saya mendengarkan apologet Islam, itu membangun hidup saya sebagaimana ini udah jauh-jauh pemikiran saya sebelum saya menjadi imam gereja, bahwa ada kekeliruan dalam pengajaran gereja, dan hal ini harus dibenarkan bahwa yang paling utama adalah Allah, dan Allah peduli dengan manusia. Itu pun juga ada unsurnya, unsur di mana kepemimpinan gereja itu harus dirubah. Maka itu konsep-konsep yang didirikan oleh gereja itu banyak sekali kelemahannya. Itu kalau saya boleh mengatakan dengan jujur. Mungkin demikian saya bisa mengatakan seperti ini. Baik, Bang Aloysius, ya, terima kasih atas paparannya. Kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka kita tidak punya kekuatan selain daripada apa yang menjadi petunjuk dari sang nabi atau sang rasul yang diterima dari sang pencipta langit dan bumi. Kami di umat Islam itu ketika berbicara mengenai konsep pencipta langit dan bumi, dituntun kemudian untuk mendudukkan diri kami ini sebagai makhluk yang kemudian tidak mampu melihat daripada pencipta, seibarat komputer tidak akan mampu melihat siapa yang membuat komputer tersebut. Ibarat lemari tidak akan mampu melihat siapa yang membuat lemari itu. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata manusia, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha teliti. Nah, bagaimana kemudian manusia seperti kita ini bisa mengetahui keberadaan akan adanya pencipta yang kemudian disebut Allah? Maka Tuhan menyatakan dirinya melalui perantaraan para nabi. Maka diutuslah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam. Dan terakhir diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir, ini seirama dengan 1 Timotius 6 nomor 16, bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak dapat tersentuh oleh kematian. Dalam bahasa Yunaninya atanasia, tidak dapat binasa, tidak dapat disentuh oleh kematian. Lalu kemudian
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa dan yang kekal. Ini yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan ketika saudara Aloysius, ya, Pastor Aloysius mengatakan banyak hal yang keliru di dalam gereja. Saya katakan bukan hanya hal keliru dalam gereja, tetapi memang konsep dari awalnya yang keliru, di mana sosok yang hanya datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai manusia, mengajarkan dirinya sebagai utusan, tapi kemudian didudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini kekeliruan sepanjang sejarah umat manusia yang saya katakan kesesatan yang dipelopori oleh hal-hal yang menginginkan manusia itu terjerumus kepada kesesatan. Kemudian Al-Quran menjelaskan, ketika umat Islam itu kemudian tidak melihat Tuhannya, tidak merasakan keberadaan daripada wujud Tuhan itu sendiri, Allah kemudian menerangkan dirinya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi Allah memperlihatkan dirinya melalui diri manusia itu sendiri, memperlihatkan keberadaannya, dan itu hanya bisa diteropong, dilihat, kemudian ditelaah, dipelajari oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Aku memperlihatkan keberadaanku, aku menyatakan aku itu ada melalui diri manusia itu sendiri. Maka kami umat Islam ketika ingin mencari Allah, menelaah akan keberadaan Allah, maka kami cukup melihat diri kami. Siapalah diri kami? Gak mungkin orang tua kami yang menciptakan diri ini. Tentu ada yang menciptakan. Itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah. Nah, dengan demikian kami diperintahkan untuk memberi peringatan kepada manusia. Innama tunziru manittama'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ini perintah. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi tugas kami itu hanya memberi peringatan bahwa yang kalian sembah berupa manusia itu salah. Itu bukan Tuhan, itu hanya utusan Tuhan yang diberikan mukjizat, tanda-tanda kekuatan kepada dirinya yang dia lakukan kemudian di tengah-tengah Bani Israel, yang mana yang melakukan itu adalah Allah itu sendiri melalui perantaraan Rasulnya atau Nabinya. Nah, inilah makanya kami umat Islam mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang benar adalah yang mengutus Yesus itu sendiri. Seperti itu, Pastor Aloysius. Silakan. Izin bang. Iya, silakan. Izin ya bentar. Ini kan saya juga sebagai netizen. Bang Aloysius, saya boleh nanya nggak? Bang Kristen ya? Saya Katolik. Oke, baik. Saya ada lihat video TikToknya itu menggunakan musik apa tuh kayak salawat gitu. Kenapa kayak gitu, Bang? Apakah menjadi masalah? Nggak ada. Saya cuma sebagai netizen aja ingin menanyakan. Oh tidak, itu cuma inspirasi saya saja secara pribadi. Tidak ada maksud tertentu ataupun menghina. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Dilanjut. Baik. Ya, dari kekeliruan itulah menjadi kelemahan umat Katolik. Karena sudah tertanam sejak dulu kala, sehingga saya bisa mengatakan bahwa banyak kekeliruan dalam pengajaran. Saya pun tidak akan bisa menyalahkan mereka-mereka umat saya, siapapun itu. Justru wajah gerejalah yang harus diperbaiki. Kepemimpinan gereja dalam konsep-konsep gereja itulah yang harus diperbaiki, tentang Allah dan tentang Yesus yang sebenarnya. Yesus
sebagaimana yang saya imani, itu saya mendasarinya dengan pengajarannya yang sungguh teramat baik. Kenapa demikian saya mengatakan pengajarannya sungguh teramat baik? Semua itu unsurnya pada mulanya adalah sebuah kehidupan. Pelajaran kehidupan yang sederhana itulah yang sulit untuk kita lakukan. Sekali lagi, saya pun tidak akan pernah memaksa siapapun, dan saya juga tidak memaksa atas pemikiran mereka-mereka yang tetap menganggap Yesus sebagai Tuhan. Akan tetapi, coba kita melihat sejenak dari awal sampai kita sekarang. Dulu Allah menciptakan dan Allah membuat sesuatu hal yang tidak pernah kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar, permisi sebentar ya. Ada kabar Bang Andi. Mu'alaf baby clone, tahu baby clone ya? Nah, itu sekarang lagi disiksa keluarganya. Bahkan kokohnya kemarin itu baru saja masuk Islam, dipaksa makan B2. Itu daerah mana Pak De? Di Jakarta ini baby clone-nya ini lagi buka komal nih. Dan nanti saya coba merapat, saya pelajari alamatnya malam ini, detik ini juga saya merapat ke tempat dia. Kita. Saya ada sama Kores di Jakarta. Tadi saya minta link apanya? Link komalnya ya. Nanti saya bagikan ke Bang Andi supaya bisa bergabung ke sana gitu. Ya, saya bisa pakai HP yang satu. Baik, Pak De. Kita suruh Kores makan babinya. Ya. Jul, sebelum parkir mobil Jul, siapin Jul. Ya. Baby clone coba kita cari dulu di YouTube ya. Coba ya, kita ada Laskar Api di Jakarta standby 24 jam. Bentar, saya cari dulu apanya. Oke, baik. Baby clone. Ya, dicari aja dulu Pak De, biar ini diskusinya bagus ini Pak De. Bang Juma dengan Romo ini, ada Romo ini mengkritik pengajaran gereja, dan saya dengar juga tadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya mungkin diberi 1 menit dulu ke Romo sebelum ditanggapi Bang Juma. Romo dilanjutkan. Enggak, Baik, terima kasih. Aku mau nanya nih Pak Romo. Silakan. Saya agak, ya, apakah Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan itu tidak membuat Anda dipecat dari Katolik, Pak? Ada konsekuensinya dalam hal itu. Karena kenapa? Manusia itu atas dasar pola pikir dan hatinya. Kalau kita mau mencermati tentang isi Alkitab. Siapa nih? Ya, terusin Bang. Sorry, terusin. Ya, terima kasih. Kalau kita benar-benar mau mencermati dalam isi Alkitab, maka kita tahu alurnya di mana. Yang sesungguhnya di mana. Yang seharusnya gereja mengajarkan tentang Allah, baru nabi-nabinya. Oke. Yesus. Benar Romo ini Pak. Udah Pak. Romo ini pastor ya Pak. Sebelum kita lanjut, Romo benar pastor ya Pak? Iya, saya pastor, saya seorang Romo. Saya ditugaskan di Afrika. Parokinya di mana? Mantap. Afrika. Kalau saya kurang yakin, boleh nanya satu kali lagi. Kenapa silakan. tadi pada saat Pak D ngucapin salam, terus Bang Aloysius jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang salah? Nggak ada. Saya menghargai. Tumben gitu ada pendeta. Saya udah izin, saya udah kenal beliau dari sore. Beliau tadi di jalan. Gak apa-apa, is okay. Lanjut aja dulu, baru beri kesempatan Bang Juma biar nggak banyak suara. Silakan Romo. Ya, gini Bang Handi, saya rasa
polanya itu kan beliau sedang memprotes terkait dengan pengajaran gereja-gereja Katolik. Betul, sangat betul sekali. Karena saya juga merasa hal ini perlu diperbaiki dan hal ini perlu didengar. Sedangkan saya seorang pastor yang disingkirkan tidak sengaja, walaupun ada unsur sengaja. Akan tetapi saya merasa bahwa hal inilah yang perlu harus dibicarakan. Kenapa demikian? Kenapa harus saya katakan seperti ini? Agar tidak ada timbulnya pemikiran-pemikiran yang tidak baik tentang Yesus. Yesus yang kita kenal itu adalah tempat di mana kita memproseskan diri untuk belajar. Dalam pengajarannya itulah yang kita harus ingat. Bagaimana ia memperkenalkan Bapaknya. Siapakah Bapaknya? Yaitu Allah sendiri. Justru ketika dia mengenalkan Bapaknya, artinya kita harus mundur ke belakang. Bacalah Alkitab sebelumnya. Disitulah kita akan mengenal siapakah Allah sesungguhnya. Kalau saya boleh jujur, secara pribadi, saya mempelajari tentang Allah itu siapa. Saya mempelajari Bapa itu siapa yang dimaksud oleh Yesus. Itu. Dan hal ini pun membuat saya menjadi sesuatu hal yang sangat rumit buat umat-umat saya. Bagaimana mereka harus membedakan antara Tuhan, Sang Pencipta, dengan Yesus dan Allah. Itu saja. Romo, mau nanya Romo. Iya, silakan. Sakramen di Katolik ada berapa, Romo? 1, 2, aduh. Nah, jangan terlalu didalami gitu. Yang dia protes pengajaran gereja yang berhubungan dengan Yesus itu bukan Tuhan. Intinya kan di sana ya. Iya. Ada Bang CK ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya masih bisa mendengar. Begini Bisa. Romo. Kayaknya Romo ini. Halo, ini tak ada yang nanya sakramen ya? Ya. Halo? Iya. Iya, sakramen ada 7. Enggak begini. Ini kan Romo sudah jelas dia buka Google apa. Kecil suaranya Pak CK. Halo. Ya halo. Udah besar. Iya, kebetulan tempat wilayah saya sangat kecil untuk sinyalnya. Tolong dimaklumkan. Iya. Ya, tunggu dulu. Gini Ban Romo, ini kan Ban Romo katanya apa ya? Maksudnya kayak pemimpin begitu di gerejanya. Betul. Ini kan Romo kan kurang jelas di sini, kayaknya dia tidak pantas untuk berbicara begini. Soalnya orangnya nggak jelas. Itu nanti pikirannya saudara kita yang agama lain itu merasa bagaimana ya, settingan kah atau gimana? Ya, saya bisa menerima perkataan Anda. Akan tetapi juga kita harus juga mendengar perkataan orang lain juga. Enggak, itu kan Romo kan banyak ininya. Harusnya jelas dulu lah baru ngomong kayak gitu. Iya, kalau saya boleh tahu sampai jenengan. Ya begini Ban Romo ya. Kristen atau Katolik? Aku Islam begini Ban Romo. Ban Romo itu seharusnya bertanya aja sama Mansuma. Saya cukup deh. Menjelaskan. Kan Ban Romo kan nggak jelas. Jangan, bukan begitu. Ini nggak apa-apa, menghormati atas perkataan Anda. Ini saya ambil alih dulu deh biar lancar nih. Kalaupun ada misalnya ada prank di sini, ya itu ditanggung oleh Romo kan begitu. Beliau sudah mengatakan Romo Katolik kan gitu.
Artinya dosa saya yang saya tanggung sendiri, bukan Anda. Oke, kita masuk ke materi aja ya, mengenai Anda mengkritik pengajaran gereja Yesus itu bukan Tuhan. Ya udah, masuk di sana aja. Teruskan. Tapi bagaimana kalau ternyata beliau bukan Katolik, bukan pastor, artinya gini, kami juga butuh diyakinkan kalau abang kita ini adalah seorang pastor kan gitu. Karena pembicaraan abang ini sudah menusuk ke iman Kristen. Baik, ini adalah baik. Ini jadi alasan saya kenapa saya bisa mengatakan seperti ini ya, karena memang harus ada perubahan dari konsep gereja sendiri. Ya, walaupun saya merasa luka batin harus disingkirkan dengan tempat wilayah yang sangat jauh. Nanti dibilang kepahitan, Pak Romo ini lagi kepahitan mungkin. Oh, bukan kepahitan yang Anda pikirkan, tidak. Justru di sini saya mengkritik keras. Tidak begini Bang Romo, kalau Bang Romo mengaku sebagai pastor, terus mau mengkritik, mewakili saudara-saudaranya yang seimannya, seharusnya orangnya Bang Romo ini jelas dulu. Oke, ini saya ungkapkan ya. Iya. Banyak umat yang saya ajarkan tentang pola pikir dan pola pikir gereja itu sangat jauh berbeda atas dasar pola pikirannya mereka. Bahkan mereka jauh lebih pintar daripada pemikiran gereja. Enggak, maksudnya gini Romo, takutnya Anda Muslim nih nyamar sebagai Romo, ini yang ditakutkan di sini gitu loh. Karena ini area publik. Itu maksudnya. Tidak, saya asli seorang Katolik. Di paroki mana Romo? Di Afrika sekarang? Iya, saya di Afrika. Maksud di Afrika mana? Saya Afrika Kongo. Kongo. Iya. Tapi masih WNI. Saya WNI. Justru saya ditugaskan cukup lama di sini. Maka dari itu saya bisa share-share sedikit. Anda masih di Kongo sekarang? Sekarang saya masih di Kongo. Oke. Wah, temannya Kores nih. Jelas ya, Banyuma. Gimana lanjut Banyuma? Mungkin gini, bisa buka kamera mungkin abang. Bagaimana? Open kamera, buka kamera gitu supaya nanti tidak dianggap bahwa kita di sini lagi sedang bersandiwara gitu. Oh, ini masalah pribadi. Saya tidak mau menunjukkan. Atau minimal identitas daripada yang mengutus abang ke Afrika gitu. Baik, saya dari kongregasi CKKM. Dan ya gimana? Itu sudah cukup bagi umat Katolik untuk mengerti. Iya, kalau Anda nyebut itu, ya cukup sekali karena kongregasi ada sekitar ratusan lebih. Karena saya tidak berdiri, kongregasi saya tidak berdiri di Indonesia. Soalnya gini, apa Romo izin ya, karena ya silakan. Nanti jadi fitnah ya, karena Bang Zuma ini termasuk yang sering di atas perkataan saya ini mendasari atas pola pemikiran yang harus dibenarkan. Kenapa demikian? Hal itu sudah saya ungkapkan sebelumnya. Maka dari itu harus ada yang perlu diperbaiki agar kenapa umat Katolik maupun umat Kristen juga harus memahami siapakah Allah dan siapakah Yesus. Itu yang harus diluruskan. Soalnya statement Romo ini sangat menusuk iman kekristenan Romo, itu yang harus diluruskan dulu, betul ya? Kenyataan iman udah. Begini juga. Kalau memang menusuk, ambillah sisi positifnya saja. Artinya ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Oke, cukup ya. Kita udah percaya dulu ya. Sementara yang jelas kita live-kan ini ya di luar sana bisa mendengarkan, di sini nggak ada framing, nggak ada sandiwara.
Bang Juma juga udah bertanya, kita udah bertanya beberapa kali. Ya, dia ada di Kongo. Bang Hendy. Aduh, ya. Jadi Bang Hendy, ini kan Romo setiap ditanya soal yang semacam apa tadi itu dia tertunda. Dia udah 3 kali loh kayak gitu. Katanya jaringan, pas yang agak garingan, jaringannya bagus. Pas yang keras-keras tentang agamanya, terjadi lagi. Maaf, saya ini sedang jalan-jalan juga nyari sinyal. Jadi tidak berdiri di satu tempat. Coba nanti ditanya sama Bang. Kalau memang sinyal saya hilang-hilang, ya inilah kondisi saya di mana saya saat ini. Bisa bertukar nomor WA, Pak, nanti. Ini Kores bisa bahasa Kongo. Kores bahasa Kongo dulu. Jangan jawab bercanda dulu ah. Bisa ya bertukar nomor nanti ya, Bang? Oh ya, silakan. Oke. Silakan ya. Oke. Gimana Bang Juma, dilanjut? Ya, kalau saya sih gini loh Bang, Anda kan seorang pastor yang kemudian diutus dan itu membuat Anda kemudian dikucilkan di komunitas Abang Aloysius ini kan? Aloysius, betul. Ya, Tentu saja. Nah, artinya gini, Anda seakan, kalau saya menilai, Anda berada dalam satu perahu, sedang berada di samudra yang luas, tapi Anda sendiri yang melobangi perahu itu. Kenapa Anda nggak berpindah aja ke Hindu, Buddha, atau ke Islam? Baru kemudian Anda bercerita. Karena tidak layak kemudian Anda cari hidup di dalam sebuah agama di mana Anda sendiri yang merusak atau membuka kekurangan atau aib agama itu sendiri. Kenapa nggak pindah dulu ke Hindu atau ke Buddha atau ke Islam gitu, baru Anda bercerita. Baik. Iya. Kalau memang secara aib itu tidak secara keterbukaan. Akan tetapi tujuan saya hal-hal tertentu yang harus diperbaiki adalah pengajarannya. Supaya apa? Umat tidak bertanya-tanya. Dan saya sebagai pastor juga harus satu pemikiran. Kalau memang di satu pemikiran tapi hati saya berbeda, karena apa yang saya baca, apa yang saya menimba ilmu dengan hal-hal yang saya dapatkan, apakah saya harus meneruskan? Tidak. Justru harus apa? Harus ada perbaikan. Harus ada perubahan. Supaya apa? Tidak ada kesalahpahaman. Contoh sederhana. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Berikutnya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah berbeda. Apa yang mau saya ucapkan? Apa yang harus saya sampaikan? Kalau hanya satu pemikiran, sedangkan mereka bertanya-tanya. Jadi, harapan saya suatu saat jika ini didengar, artinya harus ada perbaikan di dalam konsep pengajaran iman gereja. Nggak, maksud Romo artinya pengajarannya itu menyangkal bahwa Yesus Tuhan. Betul. Waduh, itu rontok semua lah Bang. Ya itulah kesalahannya. Sedangkan hati dan pemikiran saya berbeda. Selama saya mempelajari filsafat, teologi, sejarah, apakah saya harus membohongi umat? Masalahnya Anda mengajarkan seperti itu di gereja Anda sekarang. Tentang apa? Tentang bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Saya tidak mengungkapkan secara langsung. Ini jujur. Tetap di satu pemikiran. Tapi disinilah saya mengatakan yang sejujurnya. Halo Bang, bisa saya masuk? Ya silakan. Juragan Islam atau Kristen? Kayaknya nih Romo ini pendusta dia. Enggak, juragan Muslim apa Kristen?
Baik, kalau memang saya dikatakan pendusta, itu hak pemikiran setiap Dulu bang, manusia. kita tanya dulu juragannya Muslim apa Kristen bang? Ateis. Ya, Ateis. ateis. Ya gini Bang Romo, kamu jangan begitu. Kalaupun kamu Islam, jangan kamu membawa-bawa nama agama lain terus menjatuhkan, itu tidak baik. Baik. Islam Ini pun tidak mau. Romo nggak pernah mengaku Islam loh. Saya bukan seorang Muslim. Saya seorang Katolik. Saya, sejarah kehidupan saya dididik, dibesarkan. Baik, ya itu saya terserah dengan pemikirannya Anda. Saya tidak memaksakan. Justru begini loh ya. Kami kalau ingin lanjut aja. Tapi kami Muslim di sini harus transparan. Takutnya nanti dianggap Anda Muslim ngeprank sandiwara begitu. Jadi makanya kami nggak lanjut gitu loh. Jadi beliau nggak pernah mengaku Muslim. Justru kami khawatir nanti dia bersandiwara di sini. Makanya kita harus open-openan. Tadi ada permintaan dari pengawas dan pembina API bahwa dari Paduka kalau bisa open cam. Kalaupun tidak bisa memperlihatkan wajahnya, backgroundnya aja bisa nggak Romo? Ya kalau Romo background seperti apa? dia kan tinggal di Sebentar. Kameranya menghadap kemana aja begitu? Situasi dan kondisinya aja di sana. Begini. Maaf Bang. Ntar dulu, jangan diatur dulu juragan. Sebentar, ini permintaan pembina dan pengawas API nih. Gitu. Bisa Romo buka open cam back sekitarnya. Silakan. Iya, ini kebetulan dapurnya postu apa? Ya. Ada mungkin gambar salib, gambar patung apa di situ? Itu aja, silakan. Kebetulan saya ada di dapur pastoran. Ya, dapur pastoran ya, silakan. Yes. Tapi followersnya belum cukup, teman-teman bisa di follow dulu supaya. Belum bisa open cam ya? Iya betul Bang. Ya silakan di teman-teman. Ya mungkin belum lihat bisa. lihat kondisi luar. Kalau di Afrika kan pasti beda sama Indonesia. Belum bisa open cam kan tadi dia dengar itu belum cukup followernya gitu. Ya 4.600 silakan di follow 1.000 supaya ini Romo bisa. Boleh doa ke Rahaiman? Tar. Jadi gitu loh juragan ya. Kami juga nggak khawatir kok. Kami di room Muslim itu gak pernah ingin framing gitu. Ini kalau di room sebelah ini, langsung main hajar, gitu loh. Kalau kami nggak selektif kami di sini, gitu loh ya. Guys di follow guys, bukan dikirim koin. Sambil menunggu komentar Bang Juma, silakan. Iya halo, ini masih bisa didengar gak ya? Masih. Tapi kok ada kekeliruan ya? Maaf, saya ini orangnya awam sekali untuk TikTok ya. Jadi mohon dimaklumin ya. Iya nggak apa-apa. Tapi Anda juga belum bisa open cam kok, masih belum 1.000 gitu ya. Host belum ya? Ya saya sebelumnya minta maaf ya untuk awal pertama ini karena saya juga masih belajar. Ya udah nggak bisa open cam mau di apa? Nggak, coba tanya doa kerahiman lah. Kita kasih doa-doa dulu. Suara lu kecil juga, jelas gedein dikit biar terang. Doa kerahiman bisa nggak? Doa kerahiman sekarang. Kalau juragan ini Kristen, kalau Anda Kristen silakan tes aja, silakan. Coba baca doa Bunda Maria sama Romo kalau dia memang Katolik. Ini juga si juragan bohong-bohong, Kristen ngomong ateis. Iya. Apa bedanya lau? Lu Kristen mau ngaku, aduh. Coba baca Maria Romo kalau kau memang Katolik. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria. Bunda. Halo, ini mendengarkan saya? Masih dengar? Masih. Masih ya? Ya. Oke, apa ini? Tugas saya apa? Doa Maria katanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.
Amin. Kamu baca itu. Saya bisa tahu kau baca. Si Juragan masih cupu ngetesnya. Saya Gini. saya harus baca seperti apa? Saya tidak membaca ini. Halo. Gini Romo. Ini aku nanya ya. Terusin apa yang aku bilang ya. Tre personae una 1 2 substansi 3. Aku ulang ya Romo ya. Romo, dengar nggak Romo? Kalah. Jelas. Saran agar room ini tidak akan timbul fitnah, turunin aja dia penipu. Oh enggak dong. Jangan ngatur lo room kita. Ngapain lo ngatur-ngatur sini? Lo juga kok Kristen ngaku bro ateis, gimana sih lo? Halo. Ya. Udah jelas suaranya? Udah masuk? Ya gini aja. Ya. Saudara Aloysius, kalau misalnya Anda bukan Katolik, ada dua hal. Yang pertama, mungkin saja Anda itu Islam, atau Anda itu adalah ateis. Cuman Unitarian. Iya, atau Unitarian. Tapi kalau misalnya Anda benar-benar adalah Katolik, saya ingin tahu dari saudara saya ini, apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah? Silakan Bang. Dia buka mic-nya Romo. Mic-nya yang dibuka. Oh iya, oke. Ini kedengaran saya. Kedengaran. Iya. Oke. Iya. Gimana? Apakah Anda beriman kepada Nabi Muhammad? Maaf, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam. Apakah Anda beriman? Saya mau beriman seperti apa? Karena saya tidak mengetahui Nabi Muhammad. Berarti Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, saya juga tidak mengenal Nabi Muhammad siapa, karena saya tidak mempelajari sosok Nabi Muhammad itu siapa. Iya, untuk itulah makanya saya tanya, apakah Anda beriman kepada Nabi Muhammad? Saya tidak beriman, saya beriman kepada Allah. Oke, berarti Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Oke. Nah sekarang, apakah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa diterjemahkan? Kepada Allah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Secara pribadi saya beriman kepada Allah. Allah yang bukan Bapa. Ya. Oke. Terus kemudian apakah Anda beriman kepada Halo? Iya. Apa tadi? Apakah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan Bapa? Tidak. Oke. Kemudian apakah Anda beriman kepada Al-Quran? Ya, halo, masih ngedengar saya? Halo? Masih. Apakah Anda beriman kepada Al-Quran? Al-Quran? Iya. Maaf, itu jenis buku apa ya? Saya baru tahu ada Romo yang nggak tahu Islam loh. Ini udah kelewatan loh. Iya. Ya, karena saya tidak terlalu mengenal Islam seperti apa. Kalau saya boleh jujur. Al-Quran itu udah kelewatan loh. Itu termasuk materi pelajaran. Nggak apa-apa. Biar Banjuma dulu. Jul biar Banjuma dulu. Kalau saya mengenal Taurat aja, buku Taurat, buku Perjanjian, itu yang saya pelajari. Apakah Anda Islam? Saya tidak Muslim. Apakah Anda Islam? Saya tidak Islam. Oke, udah selesai. Baik, terima kasih. Ya, Gurunda ya? Iya.
Udah, berarti nggak ada ini ya, karena seorang Islam tidak mungkin kemudian mengatakan saya bukan Islam, saya tidak kenal Nabi Muhammad, saya tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sudah diingkari semua. Beliau artinya di luar daripada agama Islam, artinya beliau non Muslim. Itu udah cukup dari pihak Islamnya. Nah sekarang ini dari pihak Kristennya yang punya masalah. Itu. Kalau orang kemudian bersandiwara jadi seorang non-Islam, itu tidak mungkin, karena Islam tahu barang siapa yang berpura-pura menjadi kufur, menjadi kafir, maka itu sudah jatuh palu, itu nggak boleh. Murtad dia, nggak boleh. Nah, sedangkan beliau tadi sudah mengatakan tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah melepas diri. Kami sudah melepas diri, beliau bukan dari Islam. Nah sekarang ini apa tujuannya saudara Losius ini sebenarnya? Untuk kemudian menceritakan tentang Katolik, sementara dia Katolik. Kalau kemudian saudara diungsikan kemudian ke tempat yang terpencil, ya sejatinya harus Anda itu kalau tidak suka berhenti, keluar dari sana, kembali menjadi Katolik biasa, jangan menjadi pemimpin jemaat. Karena Anda kecewa dengan keadaan Anda. Apalagi kalau Anda masih merasakan bahwa di Katolik Anda bisa memperoleh keuntungan, lalu kemudian di Katolik kemudian Anda diberi jaminan, lalu kemudian di Katolik Anda merasakan ada kebenaran, ya jangan Anda menceritakan sesuatu yang menjadi aib dari agama Katolik itu sendiri. Dan kalau ternyata aib itu adalah sebuah fakta yang Anda akui sebagai kebenaran, tinggalkan segera. Ngapain Anda kemudian masih di sana? Tinggalkan Katolik, habis itu menjadi ateis kah, atau menjadi Hindu, Buddha, atau apa yang Anda inginkan. Daripada Anda masih di Katolik, Anda menceritakan aib Katolik, tapi Anda, saudara saya, masih di Katolik. Ini apa namanya? Iya. Saya potong dulu sebentar. Ini aib yang dimaksud bagaimana? Tadi Anda mengatakan di awal banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, berarti aib kan? Dan itu berlangsung secara... Apakah kesalahan itu saya berujuk pada yang mendalam? Yes, karena itu adalah hal yang mendasar. Justru bagaimana? Itu ada hal yang perlu diperbaiki. Nah itu dia maksudnya. Dengan cara seperti ini yang perlu saya sampaikan. Ya, tapi gini Bung, kalau Anda ingin memperbaiki Katolik, maka sejatinya Katolik Anda perbaiki tanpa harus menceritakan apa yang terjadi terkait dengan Katolik ini. Kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya Anda punya kebenaran untuk disampaikan terkait dengan Katolik dan Anda masih di Katolik, ya sejatinya Anda mempertontonkan bahwa saya ini adalah Katolik sejati. Nah kalau ada yang keliru dengan Katolik, saya rasa Anda naik ke Komal Islam menceritakan tentang Katolik, itu akan merusak tatanan keyakinan orang Katolik yang ada di Indonesia ini. Gitu Bang. Ya kalau memang pandangan dari teman-teman Muslim demikian, artinya di sini tidak ada ungkapan yang sebenarnya. Yang saya maksud yang sebenarnya apa? Hal ini perlu didengar, walaupun hanya sekedar lewat Komal atau TikTok. Artinya saya bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati saya. Bisa saya masuk Bang? Mungkin tes seperti yang dilakukan Kore saja. Kalau Abang Juragan mau ya, saran. Anda mending kasih dia sepenggal depan, lihat dia bisa sambung atau tidak, ya supaya dia nggak bisa googling ya. Iya. Begini ya, seorang Romo itu anak SD saja walaupun Kristen itu tahu siapa Nabi Muhammad. Ini seorang Romo loh, dia ngawur. Terus kalau Anda memang Katolik, coba baca doa Bunda Maria. Udah tadi kan? Baik. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Mungkin aku ambil alih bentar ya. Jadi gini, nggak ada orang Indonesia yang tidak kenal yang namanya Al-Quran. Itu udah fix. Ya saya nggak tahu apa motivasinya, tetapi tadi sudah dites sama Bang Juma. Alhamdulillah dia bukan Islam. Karena nggak mungkin ada seorang Muslim berani mengingkari imannya. Biasanya lebih milih kabur aja gitu kan, udah cabut gitu. Daripada ingkari iman, itu sudah dosa yang luar biasa. Terus Bang Juragan juga lagi ngetes, tapi silakan lah. Menurut saya mending dibikin sambung menyambung seperti yang dilakukan Kores. Jadi nggak bisa googling ya. Jadi supaya adil. Jadi gini aja, Bes. Aku tetap mendengarkan. Boleh. Aku cuma ngetes Bang Romo. Bisa sambung nggak nih? Ini salah satu doa juga ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sambung Bang. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Kok selama-lamanya? Ada yang salah? Lanjut Kores. Enggak, sekarang gini aja, kita tetap membangun topik aja. Ya Saya udah, sebagai gini deh, pendengar aja, biar Enggak, nggak ini terlalu, karena saya juga perlu belajar juga dari teman-teman. Kalaupun ada salah, bila mana saya ada salah dengan atas ungkapan saya tadi, itu dasarnya bukan untuk mengkorek-korek gereja Katolik, tidak. Iya, Tapi aman. dasarnya di sini saya hanya untuk membenarkan sebagaimana yang harus diperbaiki. Oke, siap. Supaya Romo, ini aja kita langsung ke topik aja ya supaya berkembang ini dialognya. Tolong jelasin dong soal Immaculata. Silakan. Satu, dua, tiga. Google terus, Google. Lanjutlah Gan, sama lu aja Juragan. Ini Juragan lagi mana? Padahal dia Iman apa Res? Immaculata. Perlu dibantu Romo? Bukan Iman Bang Handi, Immaculata. Basa-basi lagi. Oh, Ima. Tahu kan itu. Iya. Iya, halo. Immaculata. Itu Mas Santa Maria. Enggak, tapi itu dasar kali loh. Kemampuan dia di Kristen aja sama jemaat aja kalah loh. Loh, gue bukan jemaat loh. Gue Muslim. Iya, gue Muslim bilang garis keras. Gue bilang dia. Nah itulah kita ya. Harusnya kalau di Komal Oten ini mereka akan jadikan ini sebagai makanan yang lesat untuk merendahkan agama Islam, sekiranya tadi itu mengaku sebagai Islam dan menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang Islam dengan karangan-karangan. Maka sekomal mereka dengan netizennya di bawah pasti akan bersorak-sorak. Tapi kita umat Islam justru sebaliknya, kita tidak mengizinkan kemudian orang menghujat agamanya sendiri tanpa identitas yang jelas. Karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Yang pertama, bisa jadi kita akan dituduh ini adalah sandiwara. Untuk itulah kita harus benar-benar selektif ya, menerima penjelasan kesaksian orang yang datang di komal-komal Islam, apalagi mengaku sebagai agama Katolik dan membuka aib Katolik itu sendiri. Umat Islam tidak membenarkan, dalam hal ini kita yang ada di sini tidak membenarkan itu terjadi. Kemudian apa upaya yang kita lakukan? Ya, kita harus membuat oknum tersebut menyangkal bahwa dia bukan Islam, benar-benar bukan Islam. Terlepas apapun agamanya, yang jelas dia sudah mengaku.
bahwa dia bukan Islam. Nah, seorang Islam selemah-lemahnya imannya tidak akan mau kemudian mengaku tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Al-Quran. Nah, ini sudah terdapat beberapa kebohongan. Ya. Ya itu sudah dari awal. Tadi saya udah nanya yang kayak dari VT-nya, karena sebelum teman-teman sebelum naik di sini semua akun kalian itu saya cek satu-satu dari VT, dari followers kalian juga saya perhatikan. Masa iya ada Romo memfollow Mira Hayati giveaway kayak gitu. Makanya saya tanya tadi. Oke, lanjut Bang. Nyari koin mungkin. Iya. Ya itu dia. Kesimpulan saya bahwa oknum tersebut itu sudah mengaku bukan Islam, ya, terlepas apapun agamanya, ya kita berlepas tangan dari itu. Beliau tidak mengenal Rasulullah, beliau tidak mengenal Al-Quran, beliau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau bukan Islam. Ya betul. Kedua, materinya terlalu tajam tadi, makanya kami stop. Apa itu seorang Romo mengkritik pengajaran gereja, tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ini sangat materi banget gitu loh. Ini terlalu dalam gitu. Seorang Romo loh ya, makanya kami stop. Tapi terlanjur thumbnail dan judul YouTube-nya ya begitu. Yang penting penjelasannya ada di dalam. Gitu kira-kira. Malas gue rubah judulnya. Bang Andi, udah buat thumbnail lu Bang Andi. Iya dong. Malah. Izin Bang Andi. Iya, monggo Bang. Bang Andi. Monggo Bang. Itu kalau memang benar Romo tadi ya Bang Andi, saya nggak tahu lagi. Itu kalau benar-benar Romo, mungkin saya naik langsung langsung berlutut saya. Soalnya kalau sama Romo itu nggak bisa Bang. Susah ya bagi saya. Kalau sama pendeta saya juga nggak takut sama pendeta. Dia mengajar itu saya bisa bantah juga. Tapi kalau dia Romo tapi dia masuk ke Komal diskusi main TikTok lagi, wah macam mana itu? Aku nggak setuju. Bukan nggak setuju ya. Aku udah mikirnya nggak gitu. Saya kalau ketemu Romo itu pasti senakal-nakalnya saya ketemu Romo langsung pick up. Kalau pendeta mah air apa? Antam aja, benar-benar salah, dia punya pengajaran sendiri, saya punya pengajaran sendiri. Makanya saya dari bawah tadi bilang, apaan ini, Romo main TikTok, terus gini-gini. Ya, kapan lagi dia bawa Katolik, nggak ngaku Yesus juga Tuhan. Wah, bahaya ini. Berarti Kristus ini saksi Yehova ya? Maksudnya saya ikut terus dari tadi Bang. Soalnya ini kan Romo apa? Tapi enak dong, ada abang-abang sini coba ngetes apakah dia bisa berdoa. Terus itu secara spesifik. Kalau ngomong Immaculata itu bagian dari Romo sudah Bang. Nggak semua orang juga tahu apa arti itu Immaculata. Nggak, yang lucu dia mengaku Romo plus pastor loh, double jabatan dia. Nah, aku nggak tahu, makanya wah bagus lah kalau tahu aku Bang, kalau pendeta sih nggak apa-apa. Tapi gini Kristus, hikmahnya gini loh. Iya, ini dikit ya. Hikmahnya tuh gini Kristus. Kenapa gua kalau dalam dialog itu ya sering bawa-bawa Uganda. Lu kalau misalnya Islam berkuasa, lu gua ciduk, lu gua taruh di Uganda, lu gua taruh di Kongo, lu gua taruh di Liberia. Itu kan negara-negara termiskin tapi mayoritasnya Kristen. Supaya mereka nanti logikanya terbuka ketika udah dipindah ke sana. Oh iya ya, ternyata hidup di negara Indonesia yang mayoritas Islam itu enak dan indah. Wah, ternyata Yesus itu hanya utusan. Saya kapok, pulangkan saya ke Indonesia. Kayak yang tadi di Kongo tuh. Jadi begitu pikirannya. Jadi ada hikmahnya itu. Yang jelas gini bro ya, dengerin baik-baik. Kami dengerin dulu. Kami kalau ada room Komal Muslim, apalagi terafiliasi API begitu, kita harus selektif kepada siapapun. Termasuk yang kayak tadi. Karena kami tidak mau dia jadikan Komal kami, tempat kami di sini ajang fitnah, sandiwara dan seterusnya. Itu ya. Selektif kami di sini, bro. Lanjut. Nggak apa-apa. Keras nggak apa-apa. Dalam beriman itu keras nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gini, waduh, gimana ya? Bukan apa-apa. Kalau pendeta sih biasa, pendeta juga ya. Namanya pendeta ya, ada yang poligami juga kan banyak. Kalau Romo nikah jadi yang nggak mau, apalagi main TikTok.
Parah ini Romo apa? Tapi yang jelas beliau bukan Muslim loh ya. Tapi terlepas dari itu semua, Yang jelas juga dia bukan Katolik lah. Ntar dulu Bang Juma mau bicara bentar, izin dulu. Terlepas dari siapapun dia tadi, dia sudah menyampaikan kebenaran tentang Katolik, di mana Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan dan seterusnya. Itu udah benar itu. Cuman tidak enak aja kalau seorang Katolik menceritakan kejelekan Katolik. Tapi isi dari penyampaiannya itu sudah benar. Bahwa ada yang salah, ada yang keliru dari sejak semula, di mana Yesus dianggap Tuhan, padahal Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kita peti aja hikmahnya gitu. Argumentasinya dia Bang Juma mirip sekali dengan SSJ dan Unitarian. Ya itu dia makanya. Yang kupikir Ain itu misalnya dia mau cerita di tempat dia ada pelecehan kayak atau apa gitu. Kalau menyangkal iman itu bukan Ain, itu penyangkalan iman masalahnya, bukan Ain gitu. Soalnya juga kalau Katolik Kristus jadi terguncang ini Kristus ini. Iya bang, saya kan Katolik juga. Soalnya kalau Katolik di Indo ini bang, mungkin 5 biji aja adanya. Kalau Katolik di Indo, 5 biji. 5 biji. Kan banyak yang Protestan aja, aneh. Kalau Katolik itu jarang bang. Berarti lu tinggalnya di daerah ini ya, WIB ya, Indonesia bagian barat lu ya? Paling kalau ketemu Katolik bagian timur bang. Tadi sementara dia ngomong di sini karena tengah malam mungkin saya ada 2 Romo tadi saya telepon nggak diangkat, mungkin tidur gitu loh. Seandainya tadi jam-jam 9 malam, biasanya Romo itu kalau saya telepon, bukan Romo Aldo ya, gue punya temen Romo Katolik, agak malam gitu loh, saya telepon nggak diangkat. Coba kalau beliau bisa tadi angkat masuk di sini, kelar semua, gitu loh. Ya itu bang. Kalau pendeta juga hajar-hajar aja bang. Saya juga biasa bantah-bantahan sama pendeta. Tapi kalau lu bilang 5 biji lu bohong juga bre. Gue pas nge-grab kemarin drivernya Katolik. Iya bang, maksudnya masih banyak Protestan juga bang. Masih banyak yang seperti ya berapa persen lah itu bisa diisi. Ya sudah, kalau gitu berarti dipastikan yang tadi bukan Romo ya, berarti Roma. Nah siapa tahu di sini Atika ini istrinya Roma. Aku jawab pertanyaannya tadi Kores, apa itu Immaculata? Itu tanpa noda, Maria tanpa dosa, gitu Kores. Iya, yang tadi delay dia bang Andi. Kalau Immaculata itu jarang ada di Komar bang. Baru hari ini terucap kan, karena ada Romonya tadi.